Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang kamu lakukan yang bikin mantan yang sudah benar-benar gak pernah ketemu balik sendiri padamu. Banyak sekali saya baca komen ya dari teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini. Jika mantannya sudah benar-benar gak mau ketemu dia, atau dia sudah gak tahu caranya lagi agar bisa ketemu dengan mantannya, maka apa yang harus dia lakukan dan bisa lakukan agar bisa balikan dengan mantan? Karena satu-satunya cara agar bisa balikan dengan mantan adalah mantan balik sendiri. Kita tidak bisa telepon dia, telepon kita diblokir. Kita tidak bisa chatting WhatsApp, akun media sosial kita dia blokir. Kita tidak bisa ngobrol dengan dia karena dia pindah ke kota lain dan seterusnya. Nah, maka satu-satunya cara agar bisa balikan dengan mantan adalah mantan datang dan balik sendiri kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, tentu kalau sudah benar-benar gak ada yang bisa dilakukan lagi, jangan lupa kita masih bisa berdoa agar mantan balik. Dan doa seperti apa yang akan membuat mantan balik sendiri kepada kita? Ada begitu banyak orang yang berdoa, tetapi mereka belum merasakan jika doanya terkabul, ataupun belum melihat tanda-tanda jika mantannya akan balik bersama dia lagi. Nah, sekarang berdoa seperti apa yang bisa kita lakukan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah berdoa terus-menerus tanpa pernah berhenti. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau yang berdoa ini wanita, mantannya laki-laki? Sementara wanita setiap bulannya kan ada siklus menstruasi atau siklus haid, maka kan tidak bisa berdoa terus-menerus tanpa berhenti. Jadi ketika seorang wanita sedang haid atau menstruasi, yang tidak boleh dilakukan adalah sholat, berpuasa, mengerjakan tawaf ya. Di luar itu dia boleh, seperti misal ngaji, boleh tidak? Dia memang tidak diperbolehkan memegang mushaf Al-Quran selama dia masih belum bersih dari menstruasinya. Tapi kalau hafalan Qurannya banyak ya, jadi misal kalau tidak banyak pun hafalan Quran, dia hafal surat-surat pendek dan dia mau mengaji, membaca surat-surat pendek, diperbolehkan. Termasuk juga berzikir ya, istighfar, termasuk juga berdoa. Masuk kalau sedang haid atau menstruasi mau makan nih ya, karena sedang haid jadi tidak berdoa mau makan ya. Jadi ketika mau makan, mau tidur dan seterusnya, meskipun sedang haid, orang berdoa.
Termasuk juga ketika kita punya sebuah keinginan, misal mantan balik bersama kita, ya meskipun sedang haid, sedang menstruasi, terus berdoa. Jadi berdoa tanpa henti. Karena amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang istiqomah. Jadi kalau ada orang yang berdoa 2 minggu, libur 2 minggu, dan seterusnya, nah itu tidak termasuk. Tetapi berdoanya terus menerus, berdoa dengan istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin terus menerus meskipun itu sedikit. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Berdoa tanpa bertanya kapan mantan akan balik. Nah, di sini nih letak kelemahan orang berdoa, gak sabaran. Maka dia terus saja bertanya, saya sudah mengamalkan doa ini selama setahun, kapan mantan saya balik? Ya, padahal seharusnya sebulan lagi mantannya balik. Gara-gara dia bertanya kapan mantannya balik, mantannya gak jadi balik. Kenapa? Karena ketika dia mulai bertanya, dia mulai mengeluh, itu adalah tanda doanya tertolak. Tapi kalau dia bisa berdoa terus dengan istiqomah dan sabar, insya Allah doanya terkabul. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, itu orang-orang yang tergesa-gesa. Termasuk juga kita banyak mengeluh, tidak ada tanda-tanda doa terkabul, saya capek berdoa, kapan doa saya terkabul? Nah, itu adalah tanda-tanda doa yang tertolak. Dan yang ketiga, kita berdoa dengan keyakinan yang kuat jika mantan akan balik. Banyak orang berdoa, tapi tadi dia tergesa-gesa atau dia ragu. Apa iya mantan ini masih mau dengan saya? Apa iya orang tuanya mau mengizinkan mantan menikah dengan saya? Lah kalau dia sendiri ragu, bagaimana doanya mau terkabul? Dia harus berdoa dengan keyakinan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul. Ya. Nah, jadi ketika orang melakukan 3 hal ini, dimanapun mantannya berada, insya Allah kabulkan doa kita mantan balik sendiri. Yang paling penting sekarang adalah berdoa dengan keyakinan bahwa mantan masih jodoh kita. Pertanyaannya, doanya Pak Ustadz? Doanya di channel kita ini ada beberapa amalan dan doa, nanti bisa dibuka di playlist, dibuka grup yang judulnya amalan dan doa, ya. Atau kita bisa berdoa dengan doa versi kita sendiri, seperti, ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku, jadikan aku sebagai satu-satunya jodoh dia dunia akhirat, amin. Kalau kita berdoa terus menerus atau berdoa dengan istiqomah, berdoa dengan sabar, dan berdoa dengan yakin, insya Allah berdoa dengan doa versi sendiri pun akan terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.